diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242. Nah, ini juga menjadi salah satu perdebatan Pak Ahyar yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum tadi, termasuk juga kita bisa mendengarkan bagaimana kemudian jaksa ini mengungkapkan bahwa kuasa hukum dari Ferdi Sambo tidak mengerti, termasuk juga mengatakan bahwa setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP. Nah, dalam diktum itu juga menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Penilaian Anda terhadap yang disampaikan oleh jaksa ini? Ya pastilah. Ini ada dua pola seperti kita waktu hari Senin malam kita diskusi, akan ada utara dan selatan. Perbedaan itu tadi. Karena kalau terdakwa jaksa pasti menginginkan dakwaannya terbukti udah sempurna. Si terdakwa melalui penasihat hukum mengatakan dakwaannya nggak sempurna supaya tidak terbukti nanti. Tuh. Pasti utara dan selatan, dua kutub. Pola itulah yang kemarin itu mulai dibangun dan dilanjutkan saat sekarang ini. Karena tentu pihak terdakwa ingin yang bersangkutan bebas. Berbeda halnya dia akan ada di tengah, nanti ada titik temu. Kalau diakuin ada kesalahan, nanti akan diminta adalah keringanan hukuman saja. Kalau ini kelihatan pihak penasihat hukum ini arahnya adalah akan menolak itu semua. Kemudian nanti di dalam tahap pembuktian bisa kita lihat aja nanti. Saya memprediksi di dalam pledoinya penasihat hukum ini nanti akan mengatakan unsur-unsur itu tidak terbukti, maka haruslah akan dibebaskan. Akan kesana arahnya, makanya dibangun di awal-awal ini itu akan kelihatan apakah akan pengakuan atau tidak. Di sini kan dibantah semua oleh pihak penasihat hukum seluruh dakwaan dari pihak jaksa tadi. Itu artinya apa? Ingin tentu akan mengarah tidak terbukti pasal yang didakwakan ini tadi. Baik. Berbeda halnya kalau ada yang diakui, ada yang tidak, tentu nanti mungkin pasal mana yang terbukti, pasal mana yang tidak, mungkin dia minta keringanan hukuman. Nah, ini kita lihat aja di dalam pembuktian nanti, bisa juga nanti penasihat hukum ini akan memodifikasi posisi sekarang ini, positioning itu kan nanti setelah pembuktian. Apakah dia hanya meminta keringanan hukum atau bagaimana? Nah, kita lihat atau tetap konsisten mengatakan ini tidak terbukti. Baik. Bang Martin juga punya pandangan mengenai hal ini. Pak Ayaslami sudah memberikan prediksinya tadi terhadap kemungkinan manuver-manuver dari kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Unsur pembuktian nanti akan menjadi hal yang begitu penting. Ya, dari awal saya sudah tegaskan Mbak Putri bahwa terdakwa dan para penasihat hukum ini ekspektasinya ataupun harapannya sudah bukan menghilangkan unsur perencanaan lagi sesuai apa yang dimaksud dengan pasal 340. Mereka ini maunya Pak Ferdi Sambo bebas. Kenapa saya bilang maunya bebas? Ya, kita ingat ya bahwa di dalam press release itu
seminggu sebelum persidangan, mereka mengatakan bahwa Verdi Sambo itu mengatakan perintahnya bukan tembak, tapi hajar, ya. Terus Verdi Sambo katanya tidak ingin pergi ke rumah Saguling karena mau bermain badminton. Terus dia datang, ke rumah Duren 3. Jadi katanya Verdi Sambo itu datang ke rumah Duren 3 itu karena kebetulan, ya. Lalu yang ketiga, Verdi Sambo tidak menembak. Nah, kalau 3 hal ini bisa terbukti, tentunya pembunuhan berencana tidak akan terbukti, pembunuhan tidak akan terbukti. Yang terbukti adalah Richard Eliezer melakukan pembunuhan karena salah tafsir. Ya, lalu apa peran Sambo? Kalau berdasarkan konstruksi berpikir mereka ini, peran Sambo itu hanya ingin membantu Eliezer dengan melakukan obstruction of justice supaya Eliezer itu tidak dikenakan hukuman pidana. Nah, ini yang menurut saya sangat memalukan, ya. Kenapa sih memalukan? Di awal, ya, rekan kita Febri dan Rasmala ketika bergabung, mereka mengatakan bahwa mereka akan membela terdakwa ini secara objektif, ya, tidak akan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Ya. Lalu setelah beberapa hari atau beberapa minggu, mereka melakukan press release dan merubah apa yang sebenarnya sudah diiyakan oleh kliennya, ya, menjadi suatu rumusan pembelaan yang arahnya jauh cukup berbeda gitu. Nah, di awal ketika mereka menyampaikan akan membela secara objektif, ya, dan juga tidak menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, saya tuh sempat berpikir-pikir, gimana lah caranya 2 rekan ini yang melakukan itu, ya, kalau benar-benar mau profesional. Karena kan mereka harus bertanggungjawabkan kan apa yang sudah mereka dapatkan dalam memberikan jasa advokat. Nah, ternyata sekarang terjawab apa yang mereka maksud dengan objektif dan tidak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar itu adalah ingin membebaskan Verdi Sambo. Nah, oleh karena itu kita waspada, Mbak Putri. Nggak boleh orang yang tidak memiliki mens rea, ya, seperti Richard Eliezer itu mau jadikan kambing hitam. Dia hanya anak kecil yang baru masuk polisi, dia juga berpangkat rendah, dia juga dari orang yang biasa-biasa saja. Kami turut prihatin karena tingkah laku orang yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan akhirnya menjebak anak yang seharusnya masih dalam fase pertumbuhan dalam segi karir. Demikian, terima kasih. Menarik apa dikatakan oleh Bang Martin juga, Pak Ahyar, ada arah ke sana untuk bisa menjadikan Richard Eliezer ini sebagai kambing hitam, termasuk juga menyinggung tadi mengenai pembelaan yang tidak objektif. Nanti bisa berikan pandangan juga Pak Ahyar, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.